Apakah Anda pernah berpikir bahwa alat canggih hanya milik orang-orang kaya? Pikirkan lagi. Di video kali ini, kita akan membuktikan bahwa membuat alat canggih tidak harus mahal. Kita akan membuat alat canggih yang sederhana, murah, tapi sangat berguna. Alat ini dapat beroperasi secara otomatis dan pintar. Saat malam hari, alat ini akan aktif secara otomatis, dan saat siang hari, alat ini akan mati dengan sendirinya. Dan yang paling menarik, bahan-bahan yang dibutuhkan sangat sederhana dan ramah lingkungan hanya menggunakan solar cell. Mari kita mulai. Solar cell ini bekas lampu emergency. Oke, baiklah, kita pasang dulu seperti ini. Ingat, solar cell ini memiliki kutub positif dan negatif. Maka kita sambung seperti ini di bekas casing lampu. Baiklah, saya akan coba jelaskan dengan detail, agar lebih mudah dipahami bagi pemula. Jangan lupa siapkan buku dan pensil. Pertama, siapkan PCB untuk media tanam agar lebih mudah proses dalam penyambungan antar komponen. Siapkan komponen, transistor dengan kode D313. Transistor ini jenis kelaminnya adalah NPN. Letak kakinya basis, kolektor emitor, atau BCE. Oke, pastikan sambung dulu seperti ini. Lalu siapkanlah transistor A733. Transistor ini berjenis kelamin PNP. Urutan kakinya adalah ECB, kaki B dan E, dari kedua TR sambung. Kaki E dan C juga kita sambung. Dan siapkan resistor 10 kilo. Sambunglah di antara kaki emitor dan basis dari TR A733 dan TR D313. Santai saja, dengan teknik seperti ini, pastinya kalian semakin mahir. Semakin hemat dalam bidang perbekasan, dan sudah pasti semakin terlihat kiri aktif. Selanjutnya, siapkanlah dioda IN4007. Kaki katoda sambung di sini. Kaki anoda sambung di kaki kolektor dari TRD313. Perhatikanlah kaki dioda jangan sampai terbalik. Dioda itu ada 2 gelang hitam dan putih. Dan perhatikanlah pemasangan ini. Selanjutnya, siapkan tahanan resistor 1K2 atau 1,2 kilo ohm. Kita pasang di sini. Dan kaki satunya pasang di basis dari TRA733. Pokoknya bagian basis kolektor emitor jangan sampai kebalik. Selanjutnya, perhatikan kaki kolektor dari TRD313. Perhatikan, kita sambung kabel seperti ini. Dan perhatikan bagian resistor 10 kilo. Dan dioda, kita juga harus sambung kabel, seperti ini. Kabel ini nantinya berfungsi sebagai saklar otomatis. Kemudian relay 30A 12 volt. Simbol kode 30, 87, 86, 85. Perhatikanlah simbol kaki koilnya. Dan cari kaki koil relay ini dengan benar. Karena jika salah, maka saya yang dibilang hoak dan lain-lain. Oke? Jika kita lihat dari simbolnya, maka kaki koil ada di kaki 85 dan 86. Maka kabel yang tadi disambung di antara dioda dan resistor harus disambung di kaki koil relay ini dengan nomor kaki koil 85. Dan untuk kaki koil nomor 86, perhatikan, kita menyambungkannya ke kabel yang tadi kita sambungkan di kaki transistor D313. Oke, contohnya seperti ini. Pasti akan jadi lebih baik jika sambil ngopi. Dan jangan lupa like dan subscribe. Nah, selanjutnya di sini pasangkan kabel lagi. Usahakan warna kabel merah muda. Pink juga boleh, karena nantinya ini menjadi lambang positif. Kemudian perhatikan kaki emitor transistor D313 dan kaki kolektor TRA733 sambung dengan kabel. Usahakan warna hitam, karena melambangkan kekuatan negatif. Masuk tahap berikutnya. Ini PSU atau adapter 5 volt yang saya berhasil modifikasi menjadi 13 volt. Intinya, kalian siapkan saja adapter 12 volt. Selanjutnya, kabel merah dan hitam harus disambung ke adapter 12 volt. Sesuaikan lambang warna tadi. Merah berkekuatan positif, hitam bertenaga negatif. Untuk yang belum tahu cara modif charger ini, silahkan cari di beranda kami. Perhatikan kaki yang kita sambung PSU negatif. Sambunglah kabel panjang seperti ini. Dan resistor basis dari transistor A733 juga kita sambung kabel panjang seperti ini.
Oke, perhatikan dan amati. Mungkin saja rangkaianmu belum sama seperti ini. Maka samakanlah dulu. Pastikan kalian gambar skematiknya, amati dan cek lagi. Dari mulai relay transistor, resistor, dioda dan adaptor 12 volt. Jangan sampai ada yang terlewatkan, yang akhirnya saya lagi yang disalahkan. Oke, selanjutnya kabel panjang yang kita sambung. Perhatikan ujung kabelnya ini. Dan siapkan fighting lampu atau rumah lampu. Ujung kabel itu kita pasang di fitting lampu. Sesuai warna merah adalah positif. Maka kalian pasang kabel itu di kaki fighting lampu bagian tengah. Dan pin atau kaki pinggir fitting lampu itu negatif. Jadi kabel warna putih itu kita pasang di kaki fitting lampu di pinggir. Oke, semoga paham dan beruntung. Selanjutnya, solar cell yang di awal video ini sudah kita sambung di casing lampu. Maka, kita tinggal pasang saja di sini dan seperti ini. Dan, untuk selanjutnya siapkan stop kontak atau colokan listrik seperti ini. Perhatikan kabel stop kontak ada dua, line L dan line N. Salah satu kabel dari stop kontak kita gabung di sini ke colokan dari charger ini. Nah, colokan ini nantinya menjadi output listrik AC 220 volt AC. Oke, selanjutnya, kabel yang satunya itu sambung ke relay. Tapi ingat, kamu harus tahu kaki relay yang berfungsi sebagai saklar. Nah, jika relay kamu sama persis dengan ini, maka kaki saklar di relay ini nomornya 30. Jadi kabel yang satunya kita sambung di kaki relay nomor 30. Nah, kaki relay nomor 87, kita sambung kabel seperti ini. Kabel ini juga harus dimasukkan ke listrik AC 220. Oke, kita sambung di colokan AC yang nyambung ke in, adapter. Sangat mudah, kan? Alat ini sudah siap digunakan, tapi untuk membuatnya terlihat lebih rapi, kita bisa mengemasnya dalam box. Lihat contohnya. Saya sudah memasang alat ini di dalam box, dan inilah penampakan alat canggih yang dibuat dari barang bekas. Sekarang, kita bisa memasang lampu di stop kontak ini, dan alat ini bisa menangani beban berapapun, tergantung pada relay yang Anda gunakan. Alat canggih yang luar biasa. Jadi, cara kerjanya seperti ini. Perhatikan, solar cell itu sebagai sensor canggih. Ketika permukaan solar cell terkena cahaya sedikit saja, maka aliran listrik akan terhenti. Sebaliknya, jika solar cell tidak terkena cahaya, maka aliran listrik akan mengalir bebas. Jadi intinya alat ini adalah lampu otomatis yang sangat praktis. Di siang hari, lampu akan padam secara otomatis, dan di malam hari, lampu akan hidup dengan sendirinya. Cocok sekali untuk lampu luar rumah yang sering lupa matiin di siang hari, sehingga Anda tidak perlu repot-repot mengatur lampu lagi. Jadi, meskipun rumah saya sederhana, saya tetap bisa memasang box canggih ini di dalam rumah. Solar cell sebagai sensor, saya pasang di luar rumah agar bisa terkena cahaya langsung. Dan untuk bebannya, saya menggunakan lampu jalan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya.